Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada. Kembali kita akan nguri-nguri budaya, berbagi rambu-rambu hidup dan kehidupan warisan leluhur Nusantara. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi menyongsong tahun 2025 yang akan segera datang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga kita semua mendapatkan kehidupan yang lebih baik di tahun 2025. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, rezeki yang lancar, serta umur yang panjang. Amin ya robbal alamin. Apa sajakah tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2025? Lalu solusi-solusi apa yang kita butuhkan untuk menyongsong hadirnya tahun 2025? Semuanya akan kita bahas pada video ini. Leluhur kita telah memberikan berbagai macam rambu-rambu hidup di dalam menghadapi perjalanan Nusantara, perjalanan bangsa kita Indonesia dari waktu ke waktu. Di sini kita akan membahas berbagai macam perhitungan yang digunakan oleh leluhur kita, terutama di tanah Jawa, untuk memprediksi situasi dan kondisi yang ada di Nusantara dari waktu ke waktu, termasuk di tahun 2025. Akan ada 5 perhitungan yang kita bahas. Pertama, Titi Mongso. Bagaimana atau zaman apa di tahun 2025 ini. Yang kedua, Kolo Mongso. Kejadian-kejadian buruk apa yang mungkin akan terjadi di tahun 2025. Yang ketiga, Ponco Sudo. Apa yang akan kita dapatkan di tahun 2025 berdasarkan perbuatan-perbuatan pribadi kita. Yang keempat, Cakraning Bumi. Usaha apa yang cocok di tahun 2025? Pekerjaan-pekerjaan apa yang akan membuat kita menjadi kaya di tahun 2025? Dan yang kelima, perhitungan Palsrigati. Garis besar kehidupan bangsa Indonesia di tahun 2025. Langsung saja tanpa basa-basi, kita awali dengan perhitungan Titi Mongso. Menurut perhitungan leluhur kita, tahun 2025 merupakan Titi Mongso Selo, Mongso Kolo Tido, lan Mongso Kolo Bendu. Jadi tahun 2025 ini merupakan sela-sela atau antara Mongso Kolo Bendu dengan Mongso Kolo Tido. Masa-masa peralihan dari zaman kegelapan menuju zaman pencerahan. Lalu, situasi seperti apa yang biasanya terjadi di masa-masa peralihan? Menurut leluhur kita, ketika masa-masa peralihan terjadi, biasanya akeh kahanan kang ora lumrah. Banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar, di luar logika. Kejadian-kejadian yang aneh ini bisa berhubungan dengan alam semesta dan juga bisa berhubungan dengan manusia. Seringkali menurut leluhur kita, kejadian-kejadian yang terjadi di masa-masa peralihan ini diibaratkan banyu dadi lemah, lemah dadi banyu. Udan lali mongso, menungso lali jiwo. Artinya akan banyak kejadian-kejadian aneh pada alam kita ini, seperti musim yang tidak beraturan, ataupun kejadian-kejadian atau tanda-tanda alam yang lain yang tidak masuk di dalam logika, tidak bisa kita nalar, yang bisa saja terjadi di tahun 2025. Begitu pula yang berhubungan dengan manusia. Di tahun 2025, konco iso dadi musuh, musuh iso dadi konco. Yang sebelumnya seorang teman akan bisa menjadi musuh Anda.
yang sebelumnya seorang musuh akan bisa menjadi teman Anda. Selain itu, juga akan banyak terjadi pengkhianatan-pengkhianatan. Akan ada situasi yang berkebalikan yang bisa terjadi di tahun 2025. Yang sebelumnya dianggap mulia akan dihinakan. Yang sebelumnya dianggap hina bisa jadi akan mendapatkan kemuliaan di tahun 2025. Orang-orang yang jumawa akan menderita di tahun 2025. Lalu selanjutnya kita melihat perhitungan yang kedua, perhitungan Kolomongso. Dalam perhitungan Kolomongso tahun 2025 dibagi 4, dilihat sisanya berapa. Kalau untuk tahun 2025 jika dibagi 4 sisa 1, itu artinya tipe gunung. Kalau misalkan sisa 2 tipe guntur, sisa 3 tipe segoro, dan jika sisa 4 tipe asat. Di tahun 2025 kebetulan tipe gunung. Perhitungan Kolomongso ini untuk mengetahui gejala-gejala alam apa yang mungkin terjadi di tahun 2025 yang bisa menjadi bencana untuk kita semua. Ketika perhitungan Kolomongso tipe gunung, yang patut kita waspadai adalah musibah-musibah yang berhubungan dengan gunung. Ini tidak hanya berarti adanya gunung meletus, tetapi bisa juga terjadinya gempa bumi, tanah yang retak, terjadinya patahan, dan yang lain sebagainya. Yang pada intinya banyak sekali musibah-musibah yang terjadi yang berhubungan dengan gunung. Bisa juga orang-orang yang mungkin saja tersesat ataupun kehilangan jiwanya di gunung. Ini sangat besar kemungkinannya terjadi di tahun 2025. Ketika perhitungannya tipe gunung bukan berarti musibah yang lain tidak akan terjadi. Bisa saja tetap terjadi tetapi skalanya lebih kecil. Jadi kita harus tetap berhati-hati untuk menghadapi situasi yang berhubungan dengan guntur atau musim, yang berhubungan dengan segoro atau air, mungkin banjir dan yang lain sebagainya. Dan yang keempat, yang tipe asat ini berarti kekeringan. Kekeringan di sini sama artinya dengan asat, bisa juga berarti kesulitan dalam ekonomi, larang sandang pangan, harga-harga menjadi naik. Sebagai pengingat, tahun 2024 kalau dihitung dengan Kolomongso sisa 4 artinya tipe asat, dan ternyata menjadi kenyataan. Banyak terjadi kekeringan, kesulitan pangan, dan naiknya berbagai macam harga kebutuhan pokok kita. Lalu selanjutnya kita menuju ke perhitungan yang ketiga, Poncosudo. Tahun 2025 kalau dihitung dengan menggunakan Poncosudo, Sri Lungguh Dunyo Loro Lan Pati tahun 2025 jatuh di hitungan Pati. Dan di dalam perhitungan ini tahun 2025 masuk mongso ketelu, masuk putaran ketiga. Ketika perhitungan tipe Pati jatuh pada putaran ketiga, itu artinya tipe Pati ngunduh woheng pakarti. Itu artinya di tahun 2025 semua orang tanpa terkecuali akan memanen hasil perbuatannya masing-masing, ngunduh woheng pakarti. Yang di tahun sebelum-sebelumnya banyak sekali melakukan perbuatan baik dengan ikhlas, maka di tahun 2025 juga akan mendapatkan banyak kebaikan. Bagi yang sebelumnya di tahun 2024 mungkin banyak sekali menanam keburukan, entah itu menipu orang lain ataupun melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka Anda perlu untuk segera bertobat, sehingga mungkin saja Anda bisa terhindar dari keburukan yang terjadi di tahun 2025.
ketika perhitungan Poncosudut tiba pati ngunduh woing pakarti, semua manusia tanpa terkecuali, mulai dari yang presiden sampai rakyat kecil, akan mendapatkan karmanya masing-masing, akan mendapatkan balasan dari apa yang sudah pernah diperbuat di waktu-waktu sebelumnya. Jadi untuk kawan-kawan, jika sebelumnya banyak melakukan kebaikan, Anda boleh berharap di tahun 2025 akan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Ini juga berlaku untuk urusan keuangan, urusan ekonomi. Bagi yang sebelumnya mungkin berinvestasi atau mungkin sudah merasa bekerja keras, maka di tahun 2025 Anda akan dapat merasakan hasilnya. Begitu pula sebaliknya, mungkin jika di tahun sebelumnya untuk mencari rezeki ada yang sampai menyakiti orang lain atau mungkin merugikan orang lain, maka di tahun 2025 Anda juga harus siap-siap kehilangan harta benda Anda yang mungkin juga cara kehilangannya sama seperti apa yang pernah Anda lakukan kepada orang lain. Hukum karma akan berlaku di tahun 2025. Lalu berikutnya, kita memasuki perhitungan cakraning bumi. Dalam perhitungan cakra untuk tahun 2025 termasuk ke dalam cakra ajna. Itu artinya di tahun 2025 pekerjaan-pekerjaan yang dapat membuat Anda menjadi kaya, usaha-usaha yang bisa mendatangkan keuntungan besar kepada Anda, yaitu yang berhubungan dengan pengetahuan dan teknologi. Selain itu, keberhasilan seseorang juga dipengaruhi oleh bagaimana dia dapat memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada. Cakra ajna itu kalau dalam raga kita terletak di tengah-tengah alis di sini. Ini merupakan perlambang pengetahuan dan teknologi, juga perlambang bagaimana seseorang melihat suatu kesempatan. Jadi di tahun 2025, bagi kawan-kawan yang memiliki usaha atau bekerja di bidang pengetahuan dan teknologi, Anda boleh berharap mendapatkan kesuksesan yang besar. Apa sih contohnya? Mereka yang bekerja di dalam bidang komputer, internet, HP, kendaraan bermotor, mobil, atau mungkin yang bekerja sebagai guru, membuka les-lesan, dan yang semacamnya. Selain itu, Cokro Ajna juga membuka peluang untuk kawan-kawan yang bekerja atau memiliki usaha yang berhubungan dengan keindahan, kekreativitasan Anda. Bisa di bidang kesenian, ataupun dalam bidang yang lain, yang berhubungan dengan penglihatan kita. Mungkin yang suka membuat konten, atau mungkin untuk kawan-kawan yang menjadi seorang pelukis, ataupun bidang-bidang yang lain yang pada intinya berhubungan dengan penglihatan dan keindahan juga memiliki peluang besar untuk sukses di tahun 2025. Lalu selanjutnya kita memasuki perhitungan Palsrikati di tahun 2025. Menurut perhitungan Palsrikati yang dihitung dari kelahiran bangsa kita, maka tahun 2025 jatuh pada angka 3. Keberuntungannya berada di angka 3, dan ini terjadi di periode ketiga. Situasi seperti ini bisa membuat bangsa kita akan menjadi sorotan bangsa-bangsa lain, akan memiliki daya tarik tersendiri kepada bangsa lain. Apapun yang terjadi di Indonesia akan mudah menjadi perhatian dunia. Entah itu untuk kejadian-kejadian yang baik, seperti mungkin saja putra-putra terbaik bangsa yang memiliki prestasi, atau mungkin keberhasilan-keberhasilan pada bidang tertentu yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia. Namun selain itu, kejadian-kejadian buruk juga bisa menjadi perhatian dunia luar, karena potensi ini juga ada
di tahun 2025. Ketika Palsrigati jatuh di angka 3, ada potensi politik yang memanas. Mungkin banyak orang berpikir setelah Pilpres selesai, Pilkada selesai, maka situasi politik akan menjadi lebih dingin daripada sebelumnya. Mungkin itu benar, tetapi menurut saya situasinya di tahun 2025 akan semakin panas. Biarpun Pilpres sudah selesai, biarpun Pilkada sudah selesai, situasi politik akan semakin memanas dari tahun ke tahun. Dan puncaknya bisa terjadi di tahun 2025, tahun 2026, ataupun tahun 2027. Tanda-tandanya sudah ada. Hati-hati dengan slogan menyala, tagline menyala, yang belakangan ini sering kali digunakan. Menyala merupakan elemen milik api. Kalau menyala ini dapat kita kendalikan, akan besar manfaatnya. Bisa membuat individu-individu yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam bangsa kita, menjadi lebih bersemangat untuk menjalani kehidupannya, untuk meraih cita-citanya. Namun, ketika elemen api yang menyala ini tidak terkendali, maka akan sangat-sangat berbahaya. Bisa membakar kita semua. Membakar di sini bukan berarti seluruh Indonesia akan terbakar lalu hangus. Namun membakar di sini bisa berarti emosi-emosi yang terbakar karena situasi yang sedang panas, karena adanya permusuhan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Ini yang patut kita waspadai bersama-sama, karena sudah sangat-sangat jelas tanda-tandanya, baik tanda-tanda alam ataupun tanda-tanda sosial yang sudah terjadi di sekitar kita. Banyak sekali pihak-pihak yang saling bermusuhan, yang siap meledak. Karena itu kita harus mewaspadai, kita harus bisa mendinginkan suasana. Ada peran penting dari seorang pemimpin yang berpengaruh di tahun 2025. Kalau pemimpin-pemimpin bangsa bisa bertindak tegas, tidak mudah dikendalikan oleh orang-orang yang berada di belakang layar, banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Namun, kalau pemimpin-pemimpin bangsa masih dikendalikan mereka yang berada di balik layar, akan banyak kejadian-kejadian tidak terduga yang bisa menjadi kenyataan di tahun 2025, 2026, ataupun 2027 sebagai puncaknya. Jadi, ketika perhitungan Palsrigati berada di angka 3, ada kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan bangsa Indonesia, namun ada juga sesuatu yang wajib diwaspadai, keburukan-keburukan yang mungkin saja terjadi. Di sini saya tidak ingin mengajak Anda untuk percaya ataupun tidak percaya, tetapi di sini saya ingin mengajak Anda untuk niteni bareng-bareng. Kita mengawasi bersama-sama di tahun 2025. Kita tidak perlu takut tentang segala sesuatu yang akan terjadi. Kita tidak perlu terlalu khawatir apapun yang akan terjadi di masa yang datang. Yang penting kita selalu hidup dengan penuh kesadaran. Kita selalu hidup dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Pasrah marang Gusti ingkang murben tumati. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada.